Kembali lagi sama bukan pundit. bersama bukan pundit ya. Pertama ini dulu ya, review video yang kemarin. Ternyata Tuchel mendengarkan. Iya, sekali lagi Tuchel ternyata nonton ya. Nonton Bukan bukan pundit dan nggak trauma. Dia pasang dua dan iya. efektif kan. Werner sama Lukaku di depan ya sangat efektif lah. Asis juga. Asis kan jadinya saling melengkapi kan mereka. Si Werner main bukan di tengah, lebih ke sayap, tapi itu Yang kayak kita bilang kemarin kan ada satu yang sayap kan baru benar. Untung itu nggak dipakai pas lawan MU sih. Cuma ya itulah, di belakangnya ini lagi ada isu juga nih. Iya, kenapa ya tiba-tiba aku bisa kebobolan banget? Kayak apa kipernya? Kepa ya. Cuma memang gol-golnya gila sih yang dari jarak jauh itu. Intinya si Christensen sih lagi drop banget nih. Kalau di awal tuh dia yang ini ya, Iya, yang memang lagi kan, up. ya memang kan butuh rotasi lah. Masa kan hampir kan Silva mulu nih, makanya dikasih Christensen juga kesempatan. Cuma benar-benar kelihatan ya sama kayak Alonso kemarin lah, kayak nggak siap Iya. gitu bermain. Terus ya itu kalau kemarin ya kurang nutup sama dikasih kesempatan juga si Malangsar kan. Oh iya, malah sama balik lagi. Nah itu slow. Karena ini kali ya udah sempat lama kan, yang gue bilang kan ini Chelsea lama-lama udah kayak udah ya itu tuh aja backnya gitu. Iya. Semenjak dari situ kali ya. Kalau seandainya aktif rotasi mungkin nggak kayak gini. Ya cuma ya dengan kondisi sekarang harusnya itu udah di prepare lah dari latihan kan ya. Iya. Maksudnya udah dapat istilahnya apa early warning lah, Iya. early warning buat iya, jangan lu cari performa itu nanti pas di lapangan gitu. Iya. Makanya aduh kecewa juga lah, kita berhasil ngegolin 3 tapi kebobolan 3 kan ya. dan di menit akhir itu ya. Iya. Padahal sebelum di bulan ini lah, bulan Desember, ya kita itu hanya kebobolan 4 kali. 1 dari MU 5. Iya. Sekarang udah hampir 6 kita dalam sepekan gitu. Makanya ya kembali gue bilang ya ini bakal jadi ya bulan yang sulit lah buat Chelsea gitu, karena beberapa juga main cedera gitu kan. Iya. Di tengahnya Kovacic, Jorginho juga kurang fit, Kante. Dan Sebaliknya gimana nih lawanin dulu lah. Soalnya kalau MU di Champions itu betul-betul agak uji coba. udah Rematch, bahkan sekelas pemain cadangannya itu aja pemain muda semua. dikasih ya itu Dan rakyat tuh. iya, dan itu yang gue Mantap. senang itu kayak Ferguson yang dulu kayak udah nggak ngejar poin lagi, ya udah mainin siapa aja, nggak ada jam terbang. Berani ya, Berani. coba mencoba. Ole kemarin kan European League nih, Ole udah lolos grup tapi tetap main inti gitu, main inti. Gue nggak tahu apa dasar Ole, maksudnya aneh lah. Makanya itu yang buat gue nggak suka, kenapa nggak berani udah lolos gitu. Iya. Dan rangan itu ya kayak gitu, kayak gue bilang mirip Ferguson, kayak Matic diturunkan jadi back, Mata diturunkan biar ada Mata, Van de Beek di depan sama pemain-pemain muda lainnya. Keren lah. Ya dia punya taktik, dia punya filosofi, makanya nggak masalah lah. Setidaknya keberaniannya itu oke sih gue. Makanya gue seneng di luar skor satu berapapun itu satu sama kan, gue seneng. Iya, karena udah pasti lolos juga kan. Iya, udah pasti lolos dan udah pasti peringkat 1. Iya. Itu sih Beda dengan Chelsea, akhirnya tergeser nih. tergeser. Dan ya jadi sulit juga karena berarti kita akan melawan Bayern Munchen lagi. juara grup. Oh, Itulah. Jadi MU kemarin so far so good lah ya so far so good lah. Misalnya gue belum melihat dari segi hasil. apa nih, yang penting berani dulu sih. Di Rangnick mantap ya. Berani lah gue lihat, pengalaman kelihatan experience lah. Jadi nggak kayak namanya Matic diturunkan jadi back, coba gitu biar gelandang membadai, karena kayak buang resource banget Matic di tengah gitu. Iya. Padahal dia udah tua juga kan. Ya benar, maksudnya dia keren lah, salut tuh. Jadi memang benar-benar bulannya bounce back-nya MU ini ya. Semoga lah bisa 4 besar ini Desember. Iya. Terus musim depan baru ngejar. Tapi gue nggak pengen MU juara. Misalnya kalau dipilih Liga atau Champion, gue lebih pilih juara Champion. Ya, Karena cuma butuh 4 kalahin tim doang aja ini. masalahnya 4 tim terbaik. 4 tim terbaik tapi kayak ya deserve lah gitu, daripada di Liga itu kan kadang lawan tim ampas pun MU kadang lebih ampas lagi gitu. Kayak gitu. Oke, berarti langsung aja ya. Langsung MU lah. akan melawan salah satu tim Tim ampas. Norwich.
peringkat 20 sekarang paling bawah. Yes. Gimana? Kalau dari biasa track record sih ini selalu menang lawan ini sih Norwich. Bahkan di kandang Norwich juga Iya. harusnya nggak masalah ya. Iya, bahkan di kandang Norwich juga nggak masalah. Tapi itu dia, dan gue nggak tahu pandangan lo gimana. Masa gue lihat masih ada nggak sih kemungkinan MU ampas dengan pelatih si Rangnick ini, Prof? Ya, Dari lo perkiraan atau yang macam dari segi permainan pasti lebih baik lah ya kalau menurut gua. Tapi dari segi hasil kan kembali ya, ini masih baru gitu. Ini sistem ini masih baru, pelatihnya juga masih baru. Mungkin kadang-kadang bakal ada 1-2 kali lah momen lah dimana ya mengecewakan atau salah gitu lah ya, dari sisi strategi juga tadi. Makanya gua rasa bulan ini memang awalnya, tapi mungkin masih ada hasil yang mengejutkan. Semoga. Tapi kalau di kandang Norwich, lawan Norwich gue rasa sih bakal dilibas sama ini. Gue juga expect-nya gitu sih, bakal dilibas. Tapi pemainnya berarti mau dirotasi lagi menurut lo? Kalau pemainnya Atau bakal mungkin turun winning team lagi nih? bakal turun kayak Ronaldo dan kawan-kawan, tapi pasti ada yang berubah sih menurut gue. Pasti ada yang berubah. Karena gue lihat dia itu gue belum menemukan pola dia gitu, kayak emang dia itu emang coba-coba gitu, dan dinamis gitu. Si Luke Shaw, si siapa lagi? Teles itu kan Luke Shaw, kayak kemarin kan Luke Teles, Shaw, ya, Wan Bissaka kan seperti yang kita bilang kemarin, Wan Bissaka turun pas dia nonton yang kita, dia langsung ganti kan Dalot. Ya dikasih kesempatan. Iya, langsung dikasih gitu. Ya kalau mau ya coba-coba lagi lah. Nah, rasa gue itu perlu coba lagi, kayak gimana kalau mainkan mata lagi gitu. Iya. Martial juga. Martial cedera, Oh iya. makanya kemarin Champion sayang banget tuh, harusnya itu momen dia untuk bounce back, tapi aduh cedera. Rashford Iya. kasih kepercayaan lagi. Tapi itu Di dia depan. yang gue bilang ya, kayak kita semua udah tahu lah efek Ronaldo sentris. Seorang Rashford itu kayak kemarin tuh udah di depan gawang ngoper Ronaldo. Lihat Ronaldo jadi ngoper, ya nggak bisa dipungkiri makna Ronaldo itu kan keras banget tuh, kayak main pro, udah Ballon d'Or 5 kali. Ya kita pun nggak pengen maksudnya menyanyiakan dia gitu. Iya. Cuma ya kita tahu ya. Ya Ronaldo sampai berapa lama lagi sih? Makanya pemain-pemain muda ini kasih kesempatan sih menurut gua ya. Iya. Ya setahun 2 tahun mau udah peak performance lah buat Ronaldo. Bahkan mungkin tahun ini menurut gua bakal jadi tahun terakhir dia. Jelas. Yang lu lihat ya kelihatan juga kan di Ballon d'Or, Iya. peringkat berapa Jauh. tuh? Jauh. Makin menurun gitu. Ya nggak bisa kita pungkiri ya, umur lah bilang lah. Iya, makanya kesempatan pemain muda nih kalau menurut gue ya. Toh akhirnya ada pelatih yang mampu memanfaatkannya gitu. Kayak itu si Elanga Aduh. dua Kayak setahun sekali aja tuh kelihatan tuh. 2 kalinya udah aktif terus dia. Di kemarin Liga masuk, Iya. di Champion masuk, Masih 20 tahun, 17 tahun. 19. Gitu. Makanya benchnya MU juga enggak Kemarin enggak juga jelek pengen kok. lihat sih itu sih Solskjaer sama Diallo. Itu kan sempat juga pas awal-awal itu, di awal musim lalu keren mereka, cuma ketutupan sama ya Rashford, Martial, Greenwood yang lagi on fire. Jadi pas mereka itu ya sekedar pelapis aja. Kalau gue bilang sih kembali ya, pelatihnya sih kurang Nah seandainya Ole memanfaatkan kemarin kan kurang berani. nggak berani ya, bukan kurang berani, nggak berani. Gitu. Ini waktunya bounce back di kandangnya Norwich. Dan mungkin ini bakal clean sheet sih. Rotasi kiper gimana? Henderson Rotasi kiper menurut Kayaknya gua oke. De Gea mulu ya. Tapi nggak bisa dipungkir De Gea balik lagi on fire-nya gitu. Cuma itulah takutnya cedera kan. Iya, Makanya takut cedera. Kalau ada kesempatan kayaknya ini Atau ini gua takutnya Henderson itu kurang lagi, jadi kurang. Dan menurut gua juga kayak rotasi di liga ya, rotasi kiper di liga itu mempengaruhi tim build up sih menurut gua. Kan kiper itu kadang dia
long ball, Iya. yang jarak dekat gitu kan. Itu sih takutnya mempengaruhi itu sih rasa gue. Jadi kayak misalnya pertandingan A main long ball, ternyata pertandingan B ganti kiper yang bola-bola pendek. Takutnya itu jadi kayak timnya kaget gitu. Rasa gue mending kayak rotasinya itu kayak yang sekarang, satu di Champions, satu di Liga atau satu di FA Cup atau gitu. Tapi jangan pas ada yang udah di final diganti sama yang di Liga gitu. Dihargai juga gitu. kayak kemarin kan Chelsea pakai Kepa tuh, karena gue lihat juga pengaruh tuh beberapa pertandingan kemarin yang sebelumnya kalah sama West Ham, sebelumnya juga sama Watford hampir kalah, sebelumnya lagi seri tuh kalah. Itu Mendy gue lihat memang Mentalnya, kayak butuh istirahat gitu, karena di beberapa kesempatan ketika bola dia pegang itu kayak kaku, kayak nggak tahu mau berbanding terbalik dengan Mendy beberapa minggu sebelumnya gitu. Makanya gue pikir ini orang kayaknya lagi butuh istirahat nih, karena gila tiga hari sekali cuy main. Nah, apakah De Gea apa ada kemungkinan itu gitu? Kalau De Gea rasa gue enggak sih. Karena dia emang gimana? Atau karena Henderson lebih ampas ya? Enggak, Anderson oke juga. Gue lihat itu awal-awal De Gea hancur itu awal-awal dia masuk timnas Spanyol. Siang si Kepa baru main langsung kebobolan 3. Tapi katanya ya gue nggak nonton sih, tapi katanya ya di belakang itu kalau nggak ada Kepa bisa lebih parah kan? Parah ya. Karena ya benar-benar backnya hancur. Nah, balik nih backnya hancur gimana lawan Leeds? Lu tahu kan Leeds gimana mainnya? Iya. Brutality maksudnya kayak kerasa kerusuk. fuck the formation gitu. Yang penting ya selagi lu maju, lu entah lu back kalau bisa lu maju dan bisa nusuk, main go terbuka. ahead gitu. Iya. Ya. Gimana tuh? Bakal dieksplor nggak nanti backnya? Ya ini sih bisa jadi tantangan juga sih. Maksudnya ya kita butuh yang di belakang yang tenang gitu. Yang kemarin kan Harusnya Thiago Silva ya. makanya semoga Silva main dari awal, dan kalaupun Christensen ya itu harus bareng Silva lah sama Rudiger. Nah, ya gue lihat sih bakal ya itu karena Leeds mainnya itu nothing ya, intinya kebobolan 1 balas 2 gitu kayaknya filosofinya gitu ya. Tapi kembali ya faktor di kandang, spirit mereka sih kan gue lihat itu. ya tapi ya kelihatan sih ya itu strategi itu bisa kayak makan tuan lah, karena ya beberapa hasil terakhir ya Leeds itu hancur jadi kebobolan ya. Maksudnya ibarat kata pas lagi back nih dia merasa ada ruang, dia maju buka untuk kena counter udah ya, kosong. Atau pemain yang di kanan ke kiri dia, karena dia, kan mereka Leeds itu gitu bebas kemanapun yang penting lu bisa. Ya peringkatnya juga peringkat berapa udah mau masuk degradasi juga. Memang kelihatan dari hasil gitu bahwa ya ini strategi mereka pun memang bisa efektif, tapi resikonya itu tinggi. Iya, Haris Haritan. Dan gue lihat untuk itu Chelsea bisa memanfaatkan dengan kecepatan ya dari wing kita, terus ya di depan juga lah. Kalau misalnya Lukaku main lagi, masalah ya long ball apa itu bisa dimanfaatkan. Gue ragu sih, kayak lu lihat gak sih Lukaku itu masih kayak berat banget. Nah itu kalau ya kita kasih kesempatan lah, karena sempat kan dia dapat performanya awal-awal tuh kan, waktu dia pertama kali. Nah ini kan karena baru balik cedera, ya masih kurang menit main. Masih positif ya. Masih positif. Karena kayak nggak bisa dipungkiri kayak yang di Liga Champions golnya kan gol karena positioning gitu. Maksudnya pas dia ngambil posisi, operannya oke, gol. Bukan karena kayak dia bawa. Nah, dia lebih ke ya di depan apa nunggu bola lah. Gol poacher ya, poacher. Makanya ya sedangkan itu yang dibutuhkan Chelsea gitu. Yang di depan itu house goal gitu. Soalnya kalau Werner sama Havertz ini menurut gua mereka itu lebih melebar. Ya, lebih bawa bola dribblingnya ya. Dribbling gitu, menusuk gitu, memberikan ancaman di luar kotak penalti. Werner itu dribblingnya cepat tuh. Tapi kalau udah di depan udah one-on-one makanya itu bisa kasih ke Lukaku. Nah, iya. Jadi ini teamwork lah ya. Ini pion yang akhirnya kita dapat di musim lalu kan nggak dapat. Akhirnya ada ini. Tapi ya itu kembali Chelsea kayaknya lagi kehilangan momentumnya nih di beberapa pertandingan akhir, makanya
ya winning team lah, nggak bisa anggap remeh untuk lawan Leeds. Iya, gue juga kalau lawan Leeds tuh nggak bisa ini. Bisa ya. Karena bisa bilang kayak Leeds tuh barbar lah. Ya udah kalau ini serang aja lah. Iya. Kayak makanya dan James pun kan masuk ke sana pas banget itu. Speednya Iya, terus. berasa gerusuk juga tuh pemain tuh. Mungkin ya Berarti nggak ada harapan clean sheet. kayaknya nggak clean sheet Nggak sih. clean sheet. Masih pengaruh, makanya terus untuk menemukan performanya lagi ya harusnya ini kesempatannya gitu kembali Di kandang siapa? kandang Chelsea. Chelsea Stamford Bridge. Buat turunin aja winning team, kalaupun mau rotasi di depan aja lah, yang di belakang ini sih menurut gua harus pakai winning team lah. Mendy di gawang, Silva, Rudiger udah. Ya mungkin itu juga untuk Tuchel biar ini masukan untuk Dari- Tuchel dari kita. Tolong didengar. Dan pasti biasanya dia emang dia ini sih. Didengar sama Tuchel. Kemarin ya. Orang kemarin kita ngomongin pasti di ini. Kalau untuk Rangnick gue bilang oke, do your best, gue trust you. GGMU. Oke, GGMU guys, happy long weekend. Ya, film weekend. Semoga di Senin udah Iya, Bahagia. udah keluar dari gua. Ini baru di depan gua nih. ya GGMU. Oi.